Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Ya, luar biasa pagi hari ini ya. Kita boleh kembali lagi bersama di rumah ini. Kita berkumpul bersatu bersama memuji dan memuliakan Tuhan. Juga kita menyiapkan hati kita pada hari ini untuk menerima kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang baru yang akan selalu memerdekakan hati kita. Mari kita satukan hati kita. Kita berdoa, kita undang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kau tibakan kami dengan selamat tanpa kurang satu apapun ya Bapa. Ini kami siap ya Bapa untuk memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Biar kira penyertaan-Mu terus ada buat kami ya Bapa. Juga saudara-saudara kami yang mungkin masih ada di dalam perjalanan ya Bapa. Juga saudara-saudara kami yang mungkin hari ini belum bisa hadir bersama dengan kami melakukan ibadah secara offline ya Bapa. Biar Kau terus jamah mereka semua ya Bapa. Kau kuatkan hati mereka ya Bapa. Karena kasih-Mu begitu mempesona buat kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh haleluya Tuhan. Tuhan kasih-Mu pesona. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. panjang umur hidupku Tuhan.
sediakan bagiku. Kami menyembah-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur Kasih-Mu ya Tuhan. kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku. Sepanjang umur hidupku. Kami sembah Kau Tuhan, kuasa-Mu Sama-sama kita buka kedua tangan kita ke atas. Kita menyembah Tuhan. Kita mau terima kasih-Nya yang luar biasa. Kita mau terima kasih-Nya yang mempesona, yang selalu membebaskan kita.
Sekalipun di tengah-tengah kesesakan, di tengah-tengah kebingungan, mari sama-sama saudara terus menyembah Tuhan lebih dan lebih dalam lagi. Oh haleluya, kasih-Mu yang mempesona, kasih-Mu bebaskan kami. Mari kita lebih intim lagi, mari kita terus menyembah Tuhan. Kita buka hati kita selebar-lebarnya untuk terima kasih-Nya yang luar biasa. We worship you Jesus, we worship you Jesus. Mari semuanya perlahan-lahan kita bangkit berdiri dari kursi kita. Kita mau memberikan penghormatan lebih dan lebih lagi buat Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha setia, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami Tuhan dengan kuasa-Mu, jamahan kasih-Mu Tuhan. Itu yang kami rindukan ya Tuhan. Penuhi kami semua Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, karena kami rindu. Karena kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kau urapi kami. Kau urapi kami lebih dan lebih lagi. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh jangan lama-lama. Haleluya. Kami nggak mau berhenti Tuhan, kami nggak mau berhenti. Kami mau terus menyembah Kau Tuhan. We worship you Jesus, we worship you Jesus. Oh haleluya. Sama-sama kita katakan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu ya Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami ya Bapa.
Kasih-Mu benar-benar mempesona buat kami ya Bapa. Sekarang kami semakin yakin dan semakin lebih yakin lagi ya Bapak daripada hari-hari kemarin ya Bapak, bahwa Engkaulah Raja di atas segala raja dan Kau layak menerima puji-pujian dari kami. Hai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kau layakkan puji-pujian kami ini. Haleluya, semuanya sama-sama dengan saya katakan Amin. amin. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima cita-cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sama-sama katakan. Surga nyata kita mau sama-sama rasakan sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat. Amin. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Kau bersorak bagiku, sukacita surga nyata penuh. Sukacita, sukacita surga nyata penuh. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuh. Berikan sorak-sorai yang meriah Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang percaya hatinya diselamatkan oleh Tuhan pada pagi hari ini, boleh lambaikan tangan. Amin. Amin. Kita mau terus memuji Tuhan karena hati kita akan selalu percaya bahwa Tuhan adalah segala Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan dan kekuatan.
undang untuk adik-adik gereja anak bisa maju ke depan. Saya undang adik-adik untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa buat anak-anak kita yang mau masuk gereja anak. Mari kita arahkan tangan kita untuk memberkati anak-anak kita. Terima kasih bahwa di dalam surga kami mengucap syukur Tuhan. Jikalau sebentar anak-anak kami Tuhan mau masuk gereja ibadah gereja anak Bapa, Tuhan Kau mengurapi setiap anak-anak kami. Biarlah masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah pengenalan mereka akan Engkau lebih dalam lagi untuk mencintai Engkau ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah mereka, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang senantiasa memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap studi sekolah anak-anak kami Bapa. Biarlah anak-anak ini Tuhan tumbuh menjadi anak-anak kesukaan-Mu, anak-anak yang menjadi kesukaan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah masa depan mereka tetap ada di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah gereja anak ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati setiap kakak-kakak pengajar gereja anak Tuhan. Biarlah memberikan pelajaran buat anak-anak kami Tuhan. Biarlah melalui lidah bibir mereka Tuhan, Engkau berbicara sendiri kepada kakak-kakak pengajar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah gereja anak ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa buat bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa dan kami bawa negara kami Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau memberkati bangsa kami. Terlebih Tuhan, ampuni bangsa kami Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami. Mulai dari pimpinan yang tertinggi, Bapak Presiden, Wakil, setiap jajaran kabinet menteri yang ada di dalamnya, Bapak Panglima TNI, Polri, sampai dengan gubernur, wali kota, bupati, hingga lurah, camat, RT, RW yang ada di bawah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi mereka, biarlah mereka memberikan hikmat-Mu Tuhan turun atas mereka, untuk boleh Tuhan mengayomi setiap warga yang ada. Kami setia serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati ekonomi kami Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh hidup dengan sejahtera. Kami serahkan setiap ekonomi kami, ibadah Tuhan, negara kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertahanan dan keamanan negara kami biarlah terus ada Tuhan, penyertaan-Mu ada dan rencana-Mu ada di dalam negara kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau serahkan Tuhan, gereja kami Narwastu Mujizat ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati gereja kami Tuhan. Apa yang diperlukan oleh gereja kami percaya. Kami memiliki Allah yang Jehovah Jireh buat kami. Kau memberkati apa yang diperlukan oleh gereja kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan cukupkan segala kebutuhan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan Bapak Gembala kami, Bapak Gembala David Harahap, serta Ibu Maria Siombing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka senantiasa. Kekuatan kesehatan tetap ada di dalam diri mereka Tuhan. Pewahyuan yang baru boleh turun atas mereka Tuhan, untuk boleh mengembalakan kami para jemaat-Mu yang ada di dalam gereja Narwastu Mujizat. Karena kami percaya, jikalau Engkau memberkati gereja kami Tuhan, setiap jemaat yang ada di dalamnya, Engkau akan pasti memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan setiap jemaat-Mu yang sakit dan berbeban berat ke dalam tangan Tuhan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan melalui bilur-bilur darah-Mu. Saat ini yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang beban berat Tuhan Engkau berikan kelepasan. Kami percaya Bapa, Engkau akan berikan terobosan yang terbaik buat setiap jemaat-Mu yang mengalami permasalahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita akan persiapkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Biarlah Engkau memberkati kami, apa yang kami telah persiapkan Tuhan, apa yang kami persiapkan, kami boleh memberikan dengan ketulusan dan keikhlasan hati kami.
dengan penuh ucapan syukur kami akan memberi. Haleluya. Amin. Persembahan berjalan 2 kali, yang pertama untuk rasional gereja dan yang kedua untuk diakoni. Dan tidak lupa mengingatkan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin ingin memberikan persembahan, perpuluhan dan lain sebagainya melalui transfer, bisa melalui rekening gereja ataupun scan QR code yang sudah kami sediakan. Dan kembali lagi menghimbau, jangan lupa untuk memasukkan kodenya melalui rupiah, kode-kode yang melalui rupiah yang dilebihkan. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin terbeban dan sedang membutuhkan bantuan doa, gereja menyediakan tim pasukan doa yang akan senantiasa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk mendoakan pergumulan yang sedang Anda gumulkan pada saat ini melalui scan QR yang sudah disediakan juga. Dan juga mengingatkan bahwa saat ini gereja juga membuka untuk pasukan doa fajar yang selalu diadakan setiap hari Senin hingga Sabtu mulai 3.45 hingga pukul 4.45 by Zoom ya, dan diharapkan bisa on cam. Hadirilah ibadah doa malam hari Rabu besok yang akan dilayani oleh Bapak Gembala. Dan juga doa malam online selama seminggu ke depan akan bertema tentang Building a Healthy Mind. Mari siapkan hati kita setiap pukul 9 ya, by Zoom. Dan juga untuk ibadah youth minggu depan ya, pukul 5 ya, hari Sabtu ya ini ya, hari Sabtu setiap pukul 5 sore bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang memiliki anak yang masih remaja begitu ya, yang masih muda ataupun cucu-cucunya sudah mulai beranjak remaja, bisa didorong untuk mengikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Dan untuk Sabtu besok akan dilayani oleh ketua youth kita, Bapak Randy. Dan mari sama-sama untuk saat ini gereja anak ya, tadi seperti tadi sekolah minggu ya, sudah mulai dibuka secara offline. Kembali menghimbau semua jemaat untuk yang memiliki anak atau anak-anak kecil ataupun cucu-cucunya ya, untuk bisa sama-sama mengikuti ibadah anak di lantai 3 pada setiap hari Minggu. Dan juga mari persiapkan diri kita untuk sama-sama kita akan kembali ya, setelah berapa tahun kita nggak retret, kita akan sama-sama retret umum di bulan April ya, tanggal 29 April sampai 1 Mei 2023 itu ya. Biayanya 550.000. Mari kita mulai menabung mulai sekarang sehingga nanti tidak terasa berat pada bulan Aprilnya ya. Itu tadi ada gambar 3 hari 2 malam ya retretnya saudara-saudara semuanya. Jadi ada gambarnya di Arayana ya. Arayana atau Ayana ya? Oh, Arayana Hotel and Resort Trawas. Seperti itu ya. Oke. Dan ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Agus. Selanjutnya ada lagi. Oke, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita sehingga apapun yang kita terima pada hari ini boleh menjadi kebenaran-kebenaran baru dalam hidup kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Thank you Jesus. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu ku serahkan hidupku. Kau yang Maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukanmu. Ku tinggikan nama-Mu, ku tinggikan nama-Mu mengatasi bumi.
setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekali lagi. Jadilah padaku menurut firman-Mu, dalam kehendak-Mu usahkan hidupku. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, segenap jiwaku merindukan-Mu. Tinggikan, mari semuanya sama-sama bisa bangkit berdiri, mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi, ku tinggikan namamu, ku tinggikan. Saya undang Bapak Yayan Penugas untuk bisa maju ke depan. Mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Ku tinggikan namamu, Tuhan. Ku tinggikan namamu, mengatasi bumi, sebab kasih setiamu sampai ke langit. Ku tinggikan namamu, Tuhanku yang baik. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Kemuliaan-Mu nyata di hidupku. Haleluya, Yesus Tuhan, terima kasih. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan, Allah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kami bisa beribadah dan ada di tempat ini. Semua karena begitu besar kasih Tuhan atas setiap kami. Tuhan sudah berikan kami tubuh yang sehat, sehingga kami boleh beribadah dengan sukacita pagi ini Bapa. Pujian penyembahan juga sudah boleh kami naikkan kepada-Mu. Kami percaya satu hal Tuhan, bahwa ada kuasa yang besar atas pujian penyembahan kami. Apapun persoalan hidup kami hari ini, pergumulan hidup kami apapun hari ini, sudah dirobohkan oleh kuasa pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat tim PAW yang sudah membawa kami masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Kiranya Tuhan terus menambahkan urapan dan kuasa-Mu atas setiap mereka Bapak. Coba kerendahan hati-Mu juga terus Tuhan kenakan atas hamba-hamba-Mu di tim PAW. Pakai mereka lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Demikian juga sebentar kalau kami akan mendengar isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi jemaat-Mu tempat ini, GBI Narwastu Mujijat Tuhan. Tuhan sangat mencintai jemaat-Mu tempat ini. Sebentar Tuhan sampaikan isi hati-Mu yang Tuhan kehendaki untuk umat-Mu tempat ini melalui hamba-Mu Bapa. Terima kasih buat urapan-Mu atas hamba-Mu, terima kasih buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, sama-sama dengan saya berkata, amin. Puji Tuhan, haleluya. Berikan tepuk tangan buat tim PAW. Iya, puji Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat GBI Narwastu Mujijat yang dicintai Tuhan. Shalom, sudah berdoa dan baca firman Tuhan?
Haleluya, puji Tuhan. Ya, pertama-tama ucapan terima kasih saya untuk Ibu Gembala, Ibu Maria. Di mana Ibu Gembala ya? Di belakang ya. Puji Tuhan. Ya, karena saya pertama kali lewat ini, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. PowerPoint-nya ketemu ya? PowerPoint-nya, oke. Jadi nama saya di KTP dan akte kelahiran itu Agus Suharyono, Bapak Ibu Saudara ya. Saya lahir di Kediri. Ada yang lahir dari kota Kediri? Puji Tuhan ketemu di sini. Ya, saya lahir dan besar di Kediri. Ya, dari SD sampai SMA, sampai bekerja. Terus Andreas itu nama kecil saya, nama di rumah, nickname ya. Terserah Bapak Ibu Saudara kalau ketemu saya di jalan, dipanggil ya. Saya sempat bekerja di grup anak perusahaannya Gudang Garam di Kediri, terus pindah Surabaya, melayani Surabaya, pindah di rumah di Sidoarjo, ketemu sama istri saya ini. Haleluya. Jadi sekarang kami berdua menggembalakan di GBI Sentro Sidoarjo, ya. Jadi saya dan Bapak Gembala sama-sama melayani di GBI, puji Tuhan. Hari ini GBI Sentro ada cabang atau ranting binaan di Pandaan 1 dan di Bali 1, ya. Puji Tuhan. Saya pikir cukup ya perkenalannya. Oke. Kali ini Bapak Saudara, saya akan menyampaikan isi hati Tuhan untuk jemaat di tempat ini yang sangat dikasihi Tuhan, yaitu dengan satu tema yaitu hidup sebagai terang dunia. Ya, mari tirukan saya. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Oke, kita baca ayat masnya ya. Di Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kita baca dengan suara yang lantang sampai telinga kita mendengar ya. Satu. Oke. Matius pasal 5 ayat yang ke-14, kita bisa baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Saya bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Pertanyaan buat kita pagi hari ini, mengapa saudara? Mengapa kita harus hidup sebagai terang dunia? Saya boleh mohon izin pas masker ya. Oke. Mengapa kita harus hidup sebagai terang dunia, Bapak Ibu Saudara? Kok enggak teman kita? Kok enggak tetangga kita? Yang pertama, karena dunia ditutupi kegelapan atau kekelaman. Ya, bisa kembali ke PowerPoint ada. Yang pertama, karena dunia ini sudah ditutupi kegelapan atau kekelaman, saudara. Yesaya pasal 60 ayat yang kedua katakan, sebab sesungguhnya kegelapan ini menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Sudah gelap, kelam lagi, saudara. Kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Terus kegelapan dan kekelaman yang meliputi bumi ini akhirnya apa, saudara? Ketika bumi diliputi dengan kegelapan yang pekat ini menyebabkan apa? Manusia diliputi ketakutan. Siapa yang takut gelap di sini? Kalau lampu mati di rumah, bingung nggak? Kok lama banget sih nggak nyala-nyala lampunya, listriknya? Bingung cari lampu emergency, cari lilin. Lilin nggak usum sekarang ya Bu ya. Dulu lilin lampu apa itu? Teplok atau apa ya? Sekarang cari lampu emergency lamp. Ketika kita ada dalam dunia yang gelap, akibatnya apa? Manusia diliputi ketakutan. Saudara dan saya diliputi ketakutan. Kita diliputi dengan takut apa? Kebutuhan hidup. Aduh Pak, semua harga-harga mahal. Ya, semua harga-harga naik terus. Kita diliputi dengan ketakutan apa? Usaha atau bisnis kita, Pak, omset saya menurun. Sudah berapa waktu ini nggak ada order masuk. Kita yang masih muda, yang masih jomblo, takut tentang pasangan hidup. Yang mau kuliah, melanjutkan studinya, takut dengan pendidikannya. Yang masih diliputi dengan sakit, takut dengan kesehatannya, ada yang takut dengan masa depannya, dan lain-lain. Saya mau berangkat ke sini tadi, saudara, habis ibadah pagi, jam 7 di tempat saya, habis turun di bawah, saya ngomong dengan satu pemain keyboard saya di bawah, wanita ya, ternyata dia ngomong sedang ada di persimpangan jalan tentang pasangan hidup. Dia ceritakan bagaimana hidup berpacarannya, yang membuatnya ada di persimpangan jalan. Saya konseling sebentar, saya doakan, saya pamit ke mana ini ya, mana ini, Lawasem Mujizat ya, saya sampaikan seperti itu.
Banyak kita yang takut. Saya nggak tahu apa yang menjadi ketakutan kita hari ini. Ya, pendeta ada ketakutan, banyak juga saudara. Hamba Tuhan yang melayani juga banyak ketakutan. Ya, berikutnya apa? Dunia yang diliputi kegelapan dan kekelaman ini juga membuat manusia tidak malu berbuat dosa. Bahkan hidup di dalam dosa. Di satu sisi kita takut gelap, tetapi orang yang suka kegelapan itu akan tidak malu berbuat dosa. Gak ada yang tahu. Bapak Gembala nggak tahu, Ibu Gembala nggak tahu. Kita berbuat dosa. Hari Minggu melayani Tuhan, tapi hari yang lain tetap main-main dengan dosa. Itu fakta yang ada, saudara. Ketika hari-hari ini bumi diliputi dengan kegelapan dan kekelaman, manusia tidak malu berbuat dosa, bahkan hidup di dalam dosa. Terus, mengapa kita harus hidup sebagai terang dunia? Ya, kalau tadi karena dunia diliputi kegelapan, sekarang yang kedua, mengapa saudara dan saya harus hidup sebagai terang dunia? Yang kedua, karena manusia sudah bengkok hatinya, saudara. Manusia sudah sesat. Filipi pasal 2 ayat 15, saya bacakan. Filipi pasal 2 ayat 15, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. A crooked and perverse nation. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Hatinya mulai bercabang. Ya, tidak fokus kepada Tuhan. Dan sesat. Perhatikan. Umat manusia di ujung kehidupan ini ibarat orang yang buta, saudara. Buta mata hatinya, buta hati nuraninya. Secara fisik jasmani kita nggak buta, tapi ternyata hati nurani kita banyak yang buta. Saat ini, hanya untuk uang 20.000 semangkok bakso, nyawa bisa melayang nggak? Bisa. Hanya untuk urusan 20.000, nyawa bisa melayang hari ini. Jadi manusia semakin hari semakin jahat. Ingat nggak bulan apa itu? Ada insiden desak-desakan di Stadion Kanjuruhan Malang. Berapa korbannya? 135 kalau nggak salah ya. Siapa yang nyangka, saudara? Wong pamitnya berangkat, Pak, Bu, saya berangkat nonton bola. Pulang tinggal nama, saudara. Mati sia-sia, saudara. Saya baca katanya yang meninggal banyak yang anak-anak remaja kan. Pamit ke orang tuanya mau nonton bola, saudara. Tapi pulang tinggal nama. Manusia semakin gelap, semakin jahat. Ya, saya dapat satu YouTube ini katanya settingan. Kerusuhan di Kanjuruhan ini settingan. Ya, cari sendiri YouTube-nya, saudara ya. Nah, terus sekarang di mana kita harus hidup sebagai terang dunia? Di mana saudara dan saya harus hidup sebagai terang dunia? Di mana saja? Di mana saja Tuhan tempatkan kita saat ini, saudara. Yang ibu rumah tangga jadi terang di lingkungan rumah tangga. Ya, yang bekerja di kantor jadi terang dunia buat orang-orang di kantor. Ya, waktu saya masih bekerja di kantor, saya harus jadi terang di kantor. Setelah saya full melayani Tuhan sejak 2010 akhir, saya harus jadi terang buat jemaat yang saya layani. Ya, dimanapun kita ada, saudara. Seperti itu. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita pelajari dulu. Siapa terang sejati itu? Siapa terang sejati itu? Yohanes pasal 8 ayat 12 katakan, Yohanes 8:12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, I'm the light of the world. Terang sejati itu ya Tuhan Yesus sendiri, saudara, tidak yang lain. Nah, selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia, dialah terang dunia itu. Selama Tuhan Yesus hidup di dunia. Yohanes pasal 9 ayat yang kelima, Yohanes pasal 9 ayat 5, selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Ya, jelas banget. Namun perhatikan, Matius pasal 5 ayat yang ke-14, namun perhatikan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia menjadikan kita para pengikutnya sebagai terang dunia. Amin, saudara. Saudara dan saya mendapat tugas. Perhatikan Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya. Dari hampir semua terjemahan Alkitab, Bapak Saudara, Matius pasal 5 ayat 14 ini mengatakan kamu adalah terang dunia. Hanya terjemahan ISH, Indonesia Sehari-Hari, yang mengatakan kalian adalah terang dunia. Ini artinya apa? Bukan hanya penatua, bukan hanya pendeta, bukan hanya yang sekolah teologi,
yang mendapat tugas atau identitas sebagai terang dunia, tetapi semua saudara. Semua orang. Mari katakan ke saudara di kanan kiri kita, kamulah terang dunia. Ya, ayo tunjuk kanan kiri, kamu terang dunia ya, kamu terang dunia. Yang terakhir tunjuk diri sendiri, saya juga terang dunia bro, gitu ya. Saya juga terang dunia ini. Waktu saya merenungkan firman Tuhan ini saudara, saya diliputi dengan satu pertanyaan, Tuhan, kok bisa saya? Saudara bisa memahami yang saya pikirkan, kok bisa saya? Sekarang saya bagikan pertanyaan saya kepada saudara, kok bisa saya ya yang jadi terang dunia? Kok enggak yang lain? Bersyukur saudara. Jadi Matius pasal 5:14 ketika mengatakan kamu adalah terang dunia, kita jangan merasa mendapat tugas yang berat. Enggak. Justru ini identitas yang Tuhan berikan kepada setiap kita, pengikut Tuhan di akhir zaman ini. Enggak semua orang mendapatkan firman Tuhan ini. Betul? Masih banyak yang belum membaca Matius 5:14. Pengikut Kristus di Indonesia berapa banyak? Berapa persen dari semua penduduk Indonesia? Ya, artinya kan saudara dan saya itu orang-orang yang spesial, mendapat tugas sebagai terang dunia, mendapat identitas dari surga sebagai terang dunia. Ya, saya bangga ketika saya pikir iya ya, kok enggak yang lain tapi kok saya mendapat identitas seperti ini. Ya bersyukur, ya, haleluya. Terus sekarang kalau kita mendapatkan identitas dan perintah dari Tuhan sebagai terang dunia, bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia, saudara? Bagaimana saudara dan saya dapat hidup sebagai terang dunia di tengah-tengah kehidupan yang kelam? Korupsi di mana-mana, nepotisme di mana-mana, KKN di mana-mana, betul? Ya. Kita dituntut diberi identitas untuk menjadi terang dunia. Oke. Yang pertama, bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia? Yang pertama, saudara dan saya harus mengikut Tuhan. Kita harus mengikut Tuhan. Mari tunjukkan saya 1, 2, 3. Saudara dan saya harus mengikut Tuhan. Karena apa? Terang sejati itu adalah Tuhan. Saudara dan saya harus mengikut Tuhan. Loh Pak, sudah, saya tiap minggu ke gereja. Tunggu dulu ya. Kita baca Yohanes pasal 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita harus mengikut Tuhan, saudara. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari kita cari tahu, apa maksudnya mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus itu maksudnya yang pertama apa? Kita menanggalkan manusia lama, kita menanggalkan dosa lama kita, saudara. Dan memilih untuk hidup menurut roh. Pak, susah banget. Ya memang. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Roma pasal 6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Selama kita masih hidup dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin kita bisa mengikuti Tuhan. Karena firman Tuhan jelas, 2 Korintus 6 ayat 14, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Enggak bisa. Kalau kita mau ngikut Tuhan terang sejati itu, sementara di lain hari kita mau bermain dengan dosa, enggak bisa. Terang dan gelap enggak bisa bersatu. Kalau lampu ini semua kita matikan, mati. Begitu saklar listrik kita nyalakan, saklar lampunya, langsung gelap itu pergi, enggak ada. Yang ada tinggal terang. Enggak bisa bersatu. Nah, yang B, mengikut Tuhan, itu artinya fokus hidup saudara dan saya itu harus Tuhan Yesus Kristus, enggak yang lain. Mulai hari ini firman Tuhan datang kepada kita, kalau kita mau mengikut Tuhan, fokus hidup saudara dan saya harus kepada Kristus, bukan pendidikan, bukan anak, bukan pekerjaan yang mudah, bukan pacar, ya, bukan juga suami atau istri, bukan juga orang tua. Fokus saudara dan saya harus kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak yang lain. Ada contoh dalam Alkitab, ya. Kita buka Matius pasal 4 ayat yang ke-18, Matius pasal 4 ayat 18. Di situ judul perikopnya Yesus memanggil murid-murid yang pertama, saudara. Tuhan Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat 18,
Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau. Sebab mereka siapa saudara? Penjala ikan, profesinya penjala ikan. Ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikut aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Terus 20, lalu mereka pun, Simon, Petrus dan Andreas, segera meninggalkan jalannya. Perhatikan. Segera meninggalkan jalannya dan mengikut Tuhan. Lanjut 21. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Jadi sama profesinya, sebagai nelayan juga. Yesus memanggil mereka, ayat 22, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Ada kata, segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Jadi keempat murid Tuhan Yesus yang pertama, profesinya sama, jelas. Sebagai penjala ikan, sebagai nelayan. Ada yang profesinya di sini nelayan? Jauh dari pantai, saudara ya. Mereka berempat nelayan profesinya. Perhatikan, jala dan perahu adalah modal utama seorang nelayan. Jala dan perahu. Betul? Pakai pancing ya, kesuwen ya. Kapan dapat ikan banyak? Mereka pakai jala, saudara. Dua perahu, satu kiri satu kanan melempar jalannya bareng sekali serok dapat banyak. Kalau mancing gini, bukan nelayan namanya. Jala dan perahu adalah modal utama seorang nelayan. Tapi perhatikan saudara, murid-murid Tuhan Yesus dikatakan segera meninggalkan jalannya. Segera meninggalkan perahunya. Bahkan Yakobus dan Yohanes dikatakan meninggalkan ayahnya Zebedeus. Ini loh yang artinya prioritas. Fokus kita kepada Tuhan. Ya ini artinya juga saudara semua yang belum full timer nggak harus meninggalkan pekerjaannya juga sih. Terus berbondong-bondong daftar ke Pak David, ke Bu Maria sebagai gembala, Bu saya mau full time di sini. Semua mau full time di sini. Jadi apa? Ya sembarang, nggak bisa juga saudara. Ya, tapi prioritas hidup kita. Ini ngomong sikap hati dan pikiran kita. Kita bisa full heart melayani Tuhan. Full heart melayani Tuhan. Gak harus meninggalkan bidang pekerjaan kita. Tapi kita bisa memberikan hati dan waktu kita untuk Tuhan. Ya. Terus sekarang apa hasilnya mengikut Tuhan, saudara? Apa hasilnya mengikut Tuhan? Awalnya para murid Tuhan ini adalah pribadi yang pengecut. Murid-murid Tuhan ini adalah pribadi yang pengecut. Namun setelah memutuskan mengikut Tuhan, meninggalkan jala, meninggalkan perahu, meninggalkan orang tuanya, mereka semua diubahkan menjadi para pahlawan iman. Dari seorang pengecut, diubahkan menjadi seorang pahlawan iman. Beda banget saudara. Ya, beda banget. Petrus meninggal disalib dengan posisi kepala di bawah. Pernah baca ceritanya, kisahnya? Andreas saudara Petrus meninggal disalib dengan membentuk huruf X. Yohanes pernah direbus hidup-hidup pada kuali minyak yang mendidih dan gak mati. Dari seorang pengecut yang takut menjadi seorang pahlawan iman. Itu hasilnya ketika kita mengikut Tuhan. Dan kita sudah tahu tadi, mengikut Tuhan itu seperti apa? Kita harus meninggalkan manusia lama, meninggalkan dosa kita, dan fokus hidup kita kepada Kristus. Seperti itu. Di ujung kehidupan ini Bapak Ibu Saudara, saya katakan di ujung kehidupan. Karena banyak ahli ekonomi meramalkan 2023 dunia gelap. Bukan hanya Indonesia ya, dunia gelap. Jadi di ujung kehidupan ini, banyak pengikut Kristus yang fokusnya adalah jala. Banyak pengikut Kristus yang fokusnya adalah perahu. Mari kita bertobat pagi hari ini dan belajar serius mengikut Tuhan. Mengikut Tuhan ini artinya kita tetap datang beribadah, sekalipun nggak ada jadwal melayani. Ya kan, tetap datang. Jemaat kami di GPI Sentro Sidoarjo juga banyak. Satu siang saya visitasi ke sepasang suami istri gitu, mereka sudah siang-siang hari waktu di rumah, anak-anaknya sekolah, bisnisnya sepi, restorannya tutup saudara, restorannya tutup. Pak, saya salah perhitungan. Kenapa? Ya karena saya ngambil franchise ya, ngambil franchise. Terus ternyata 20% harus dipotong dari, harusnya 20% kan dipotong dari net income ya, tapi ini dari gross
gross income Pak, saya keliru. Baru beberapa bulan tutup restorannya sudah. Dan usahanya yang sudah ada sekarang juga ya sekedar cukup untuk makan Pak. Saya doakan. Bapak harus berdoa, Bapak harus tetap mengikut Tuhan. Jangan fokus ke jala, jangan fokus ke perahu, tapi fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan itu sumber segalanya, sumber kehidupan itu. Ya, saya doakan, saya beri semangat. Jadi mari pagi hari ini kita belajar fokus kepada Tuhan Yesus, sumber segalanya tadi itu. Saat kita fokus kepada Tuhan, saudara, saat kita fokus kepada Kristus, Goliat persoalan, Goliat permasalahan dalam hidup kita, itu yang tumbang. Daud waktu melawan Goliat, dia fokusnya kepada Tuhan. Sehingga Goliat yang tumbang. Hari ini saya nggak tahu apa Goliat Bapak Ibu Saudara. Tapi intinya sama, tetap fokus kepada Kristus. Supaya Goliat itu yang tumbang di depan kita. Dan kita tinggal datang, kita potong kepalanya. Tapi kalau kita fokusnya kepada Goliat, kita fokusnya kepada jala dan perahu, kepada masalah yang kita hadapi, kita yang tersungkur tumbang, saudara. Ya, saya tahu hidup semakin hari semakin susah, karena firman Tuhan sudah katakan, dunia semakin gelap dan kelam. Tapi firman Tuhan jelas, Tuhan mengasihi saudara tempat ini. Saudara harus tetap menjadi terang, amin. Haleluya. Anda mau hidup sebagai terang dunia? Anda harus mengikut Tuhan, ya. Yang kedua, bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia? Yang kedua, kita harus berfungsi. Saudara dan saya harus berfungsi. Mari tukar saya. 1, 2, 3. Kita sebagai terang kita harus berfungsi. Saudara. Matius pasal 5, 14 dan 15. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi sebagai terang kita akan harus diletakkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Matius pasal 5 ayat 13 dan 16. Ini judul perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Sama seperti garam, saudara. Di dalam arti kata terang itu adalah fungsi. Arti kata terang. Ada fungsi. Inti dari ayat 14 dan 15 ini adalah apa? Berfungsi atau berdampak positif, berdampak baik untuk sekitar kita. Kita sebagai pengikut Kristus yang jumlahnya nggak banyak di Indonesia, bahkan di dunia, kita harus berfungsi, berdampak positif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata fungsi adalah jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan. Sebelum kita berfungsi, berdampak baik untuk kota dan bangsa, ya, untuk kota Sidoarjo, kota ini masuk Sidoarjo atau Surabaya? Sidoarjo ya. Sebelum saudara dan saya berfungsi untuk kota Sidoarjo dan bangsa Indonesia, kita harus maksimal dulu berfungsi apa? Berfungsi untuk orang-orang di dalam rumah kita dulu. Belajar, latihan di rumah. Jika engkau seorang suami, sudahkah berfungsi maksimal untuk istrimu di rumah? Ini saudara yang menikah belum? Single semua ya? Ya. Jika engkau seorang istri, sudahkah berfungsi maksimal untuk suamimu? Suami tadi harus menikah. Jika engkau seorang ayah atau ibu, sudahkah berfungsi maksimal untuk anak-anakmu hari ini? Hai orang tua, mana orang tua? Sudahkah kita berfungsi sebagai orang tua? Yang mendidik, bahkan mendisiplin anak-anak kita kalau salah. Hari ini jangan sampai kita sebagai orang tua memiliki roh pembiaran. Ketika anak kita main game online sampai larut malam kita biarkan. Kita harus tegur, saudara. Firman Tuhan juga katakan kita harus pakai rotan. Kalau nggak pakai rotan kita nggak sayang sama anak kita. Saudara. Banyak anak-anak muda yang kecanduan game online. Barusan ini justru ada seorang jemaat lama yang datang ketemu saya minta cerai. Pak, saya mau cerai. Siang-siang dapat berita gitu. Kenapa emang? Ya Pak, suami saya gini. Ternyata satu poin yang di mata saya lucu dan aneh, tapi itu fakta apa? Suami saya suka main game, Pak. Lu guyu berarti suka main game ini. Serius saudara, seorang istri anaknya 2, sedang hamil anak ketiga. Saya nggak kuat Pak. Nanti kalau anak saya lahir ini 6 bulan Pak,
3 bulan lagi lahir, suami saya kelakuannya kayak itu, pulang rumah nggak pernah bantu. Anak saya masih kelas 1 sama 2 SD, punya adik lagi. Loh, serius suamimu? Saya juga kenal kan suaminya dari sejak remaja. Iya Pak, bahkan HP-nya suami, itu tengah malam bisa bunyi, alarm. Alarm apa saudara? Alarm main game. Dan enggak? Sampai saya, ya ampun, serius dah? Serius Pak, suami saya tuh loh, main game sampai paksa pasang alarm. Ya ampun Tuhan Yesus. Tapi saya tetap layani, nggak bisa Bu. Firman Tuhan katakan yang bisa menceraikan adalah maut, bukan pendeta, bukan. Saya doakan, saya salami, udah pulang, minta ampun sama Tuhan. Yang minta cerai kamu toh? Ya, nggak boleh. Saya bilang gitu. Doakan suamimu supaya bertobat. Handphone singit no. Ya, saya bilang seperti itu. Ngeri saudara. Kita harus berfungsi maksimal menjadi terang untuk pasangan kita. Menjadi terang buat orang tua kita dan anak kita. Ya. Yang terakhir ini juga anak, jangan guyu-guyu dulu yang anak-anak ini. Jika engkau seorang anak, sudahkah berfungsi maksimal untuk orang tuamu? Nah, ya. Harus ringan tangan, mau membantu, ya. Jangan kalau orang tua minta dibantu, seru. Saya punya keponakan, saudara. Waktu saya jemput ke gereja, masuk ke mobil, duduk di belakang saya. Main terus, ngomong ini. Saya tegur, itu gamenya bisa berhenti nggak? Nggak bisa om. Loh bener ya? Saya sampai nggak ngerti. Loh kok nggak bisa berhenti? Nggak bisa berhenti, belum tamat. Iyalah, Tuhan. Saya sampai, ya ampun Tuhan. Ben, di mobil berhenti, ngobrol sama om. Jangan main game. Nggak bisa om, bentar lagi ini. Waduh, main terus, ya ampun Tuhan. Ponakan saya. Ternyata nggak bisa berhenti kalau belum game, gitu ya. Saya nggak tahu. Saudara. Nah, lanjut lagi. Gereja ini, GBI Narwastu Mujizat adalah keluarga kedua Anda. Betul? Setuju? Gereja ini keluarga kedua saudara. Jika engkau seorang ketua komsel, penatua majelis, dan gembala sidang, sudahkah berfungsi maksimal untuk jemaat atau domba-domba yang Tuhan percayakan? Ketua komsel? Jika engkau seorang jemaat atau domba, sudahkah berfungsi maksimal untuk pemimpin rohani atau gembalamu di tempat ini? Satu saat jemaat saya datang seorang bapak sambil makan siang. Pak Andreas, sekali-sekali bapak mesti khotbahkan tema ini. Apa Pak? Domba itu harus apa yang domba berikan kepada gembala? Wih, gila khotbah yang susah ini sudah ya. Kalau saya yang khotbah kan ya sungkan, masa malak domba-dombanya, ya tahu diri sendirilah. Tapi bapak ini semangat, harus Pak Andreas. Domba itu kan bisa diambil apa? Bulunya, betul? Loh, kok ketawa? Serius kan? Domba diambil bulunya bisa, diambil susunya bisa, yang terakhir diambil dagingnya. Matilah saudara. Sebagai domba-domba di tempat ini, sudahkah Bapak Ibu Saudara memberikan yang terbaik, berfungsi maksimal untuk Bapak Ibu Gembala, Pak David dan Bu Maria? Ngomong saya nggak khotbah di tempat saya saudara ya. Jadi saya ngomongnya enak. Ini bukan pesan sponsor loh, Pak David nggak pesan ke saya, enggak, serius. Enggak. Sudahkah saudara memberikan bulu? Sudahkah saudara memberikan susu domba, bahkan nyawamu untuk gembala? Jangan gini tok saudara. Minta dilayani terus. Ya. Haleluya. Anda mau hidup sebagai terang dunia? Anda harus berfungsi dengan maksimal ya. Fungsi, betul kan? Yang kedua. Sekarang ketiga, bagaimana kita dapat hidup sebagai terang dunia? Yang ketiga, kita harus punya teladan hidup yang baik. Mari tunjukkan saya, saudara harus punya teladan hidup yang baik. Gak peduli gembala maupun domba, semua sama-sama memberikan teladan hidup yang baik. Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat, ada kata, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kata perbuatan berasal dari bahasa Yunani ergon, ya. Kata baik berasal dari bahasa Yunani kalos. Perbuatan yang baik ini berbicara tentang teladan hidup saudara.
Jelas banget. Apa sih teladan itu? Secara etimologis, menurut KBBI, teladan itu sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Sesuatu yang patut ditiru atau baik dicontoh. Yaitu tentang perbuatan, kelakuan ini, perkataan, sifat, dan sebagainya. Teladan itu adalah katakan atau ajarkan apa yang kita lakukan. Tuh, di belakang itu. Dan lakukan apa yang kita katakan. Kalau kita ngomong A, ya lakukan A. Kalau kita melakukan B, ya katakan B. Jadi, apa yang kita kerjakan dan kita ngomongkan sama. Itu teladan yang baik. Sama halnya dengan berfungsi. Sebelum menjadi teladan untuk kota dan bangsa, jadilah teladan untuk orang-orang di rumah kita dulu. Dan ini rumah kedua saudara kan, jadi teladan untuk rumah-rumah, untuk jemaat di sini. Jemaat mula-mula di Filipi pasal 2 ayat 15, Filipi 2:15, jemaat mula-mula di Filipi ini mengingatkan kita, ya, Filipi 2 ayat 15, bahwa setiap pengikut Kristus yang saudara dan saya harus bercahaya di antara manusia seperti bintang-bintang di dunia, dengan cara hidup tidak beraib dan tidak bernoda. Saudara nggak boleh punya aib, nggak punya noda, nggak boleh punya noda. Wangele Pak, ya memang. Tapi firman Tuhan nggak pernah memberikan perintah yang kita nggak mampu. Pasti kita bisa. Filipi pasal 2, 15 saya bacakan. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terang itu tidak bisa didengar, saudara, tetapi hanya bisa dilihat. Kalau saya 1 jam lihat ini bisa berkunang-kunang saya. Terang itu cuma bisa dilihat. Segala sesuatu yang dilihat itu biasanya lebih mudah diingat daripada sesuatu yang kita dengar, betul? Setuju? Yang dilihat itu lebih gampang diingat. Pantesan Pak, anak saya tuh kok suka ngamuk. Kenapa? Suami saya di rumah suka ngamuk sama saya. Setiap hari lihat, papanya ngamui mamanya. Ya, seorang anak nggak ada yang ngajari, pantesan Pak anak saya kok pinter bohong. Kenapa? Ya karena istri saya suka bohong di rumah. Anak-anak melihat orang tuanya di rumah setiap hari, nggak usah diajari, tapi lihat terus. Artinya diteladani, dicontoh saudara. Orang tua, hati-hati ya. Kita nggak pernah ngajari yang jelek, tapi kalau kita nggak jadi teladan yang baik, teladan buruk kita akan ditiru oleh anak-anak kita. Saya lanjutkan, terang itu tidak bersuara, tetapi kehadirannya sangat ditunggu. Karena saat terang datang, kegelapan sirna. Demikian hanya dengan kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai terang, jangan banyak bicara. Ya. Tuhan menciptakan telinga 2, mulut 1. Bukan telinga 1, mulut 2. Artinya apa? Tuhan mau setiap kita lebih banyak mendengar saudara, bukan banyak ngomong. Suami istri, saya kemarin khotbahkan waktu pemberkatan nikah, saya katakan suami istri harus punya komunikasi yang baik, suka ngobrol, bangun komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka itu artinya tidak ada yang mendominasi pembicaraan. Saya sampaikan kemarin, kalau suami cerewet langsung, kalau istrimu yang suara, saya sampaikan gitu. Komunikasi yang baik itu, komunikasi yang terbuka itu seimbang. Gak ada yang mendominasi pembicaraan. Seperti itu. Jadi hati-hati hari ini. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan lewat perkataan kita. Teladan yang baik. Ya. Jangan sampai kita di gereja melayani Tuhan seperti malaikat. Tetapi keluar gereja di parkiran, motornya kesenggol, bualang watu. Ya. Baru di parkiran sudah marah, mobilnya diserempet. Baru melayani di dalam gereja. Haleluya. Bapak Saudara mau hidup sebagai terang dunia? Anda harus punya teladan hidup yang baik, ya. Nah, menjadi terang dunia itu ternyata adalah bagian dari menuntaskan amanat agung, saudara. Serius. Menjadi terang dunia itu adalah bagian dari menuntaskan amanat agung. Kok bisa, Pak? Kok bisa? Karena saat kita menjadi terang, saat saudara dan saya menjadi terang, bangsa-bangsa bahkan raja-raja akan berduyun-duyun. Mereka akan berbondong-bondong datang kepada kita. Saya kalau naik mobil sama istri, ada terang-terang misalkan dari jauh,
Ada lampu laser, gimana tuh? Kira-kira ada apa ya? Menarik, tertarik untuk datang. Tapi biasanya sih nggak usah, ngapain cari sumbernya. Kalau kita jalan dimanapun tiba-tiba ada di sana di depan ada lampu yang terang, pasti kita noleh nggak? Noleh, ada apa sih? Oh ada restoran baru, lagi promo. Oh ada toko HP baru, lampu pasang lampu. Perang itu menarik, menarik raja-raja dan bangsa-bangsa datang kepada kita. Saudara dan kita boleh sedikit jumlahnya, tapi kita sebagai terang akan menarik bangsa-bangsa datang kepada kita. Amin. Haleluya. Menjadi terang itu juga membuat kita hidup dalam kelimpahan. Siapa yang mau hidupnya berkelimpahan, coba lambaikan tangannya. Tua muda semua yang mau hidupnya berkelimpahan. Saudara dan saya harus menjadi terang. Jangan, enggak ada. Oh ya, angkat tangan semua ya. Yang mau hidup berkelimpahan harus menjadi terang. Ini buktinya. Kita buka Yesaya pasal 60. Yesaya 60 ayat 1. Judul perikopnya apa, saudara? Kemuliaan Sion yang akan datang. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi teranglah. Perhatikan ya. Kita diminta bangkit menjadi terang. Sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atas saudara dan saya. Amin. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ayat 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat yang keempat, angkatlah mukamu dan lihatlah ke seliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, anak-anakmu perempuan digendong. Saat bangsa-bangsa, saat raja-raja datang kepada saudara, keren nih, waktu saya mempersiapkan ini, bukan hanya bangsa-bangsa, tapi raja-raja. Raja-raja ini tahu artinya raja. Kalau di kehidupan sekarang ini pemimpin-pemimpin, manajer-manajer, ya bahkan lurah-lurah, bupati-bupati, gubernur-gubernur, ini raja-raja. Bangsa-bangsa dan raja-raja itu akan datang kepada saudara dan saya. Dan mereka datang tidak dengan tangan kosong. Loh, enggak apa-apa, Pak. Mau tahu? Ayo baca selanjutnya. Mereka datang kepada kita enggak dengan tangan kosong tapi membawa sesuatu. Ya, kita baca ayat yang kelima. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Perhatikan, saudara dan saya akan heran. Kita akan berseri-seri wajahnya. Kenapa berseri-seri? Soalnya karena kita kedatangan tamu dan kita melihat tamunya bawa sesuatu. Makanya wajahnya berseri-seri. Kayak kalau jemaat datang ke rumah saya gitu. Teng. Terus saya intip, gua kresek. Wajahnya berseri-seri. Saudara pun sama. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa saudara? Baca yang keras. Halo, ada orang di sini? Sebab apa? Kelimpahan. Ada kata kelimpahan. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Amin. Saya aminkan dengan keras. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Amin, saudara. Ayat yang ke-6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Ini unta-unta jenis unggul ini dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Seba, akan membawa emas dan kemenyan. Bukan hanya unta tapi emas dan kemenyan. Serta memberikan perbuatan masyhur Tuhan, memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Zaman dulu gak ada mobil, gak ada Alphard, gak ada Ferrari, Porsche, gak ada. Adanya apa? Unta. Tahu artinya? Sama roda 4 tuh. Kalau sekarang kendaraan roda 4, dulu unta juga kakinya 4. Cuma beda. Tapi artinya apa? Unta-unta dari Midian dan Eva itu artinya kelimpahan. Mereka datang kepada kita dengan membawa, Pak, saya bawa unta 5. Kalau hari ini kendaraan, saudara, rodanya 4. Sikile 4, saudara. Ya. Emas kemenyan, ayat 7, saya lanjutkan. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Ketika waktu zaman dulu kan, waktu mereka mau mempersembahkan korban kan butuh domba, butuh kambing, itu disediakan. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Sudah disediakan. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Bukan hanya unta, saudara, tapi kambing domba yang terbaik, kambing domba jantan juga diberikan kepada kita. Bangsa-bangsa dan raja-raja membawa kepada kita.
saat kita menjadi terang. Saya pernah naik unta. Bapak Ibu pernah naik unta? Di Taman Safari. Saya naik unta di Gunung Sinai. Wih, kendut, tinggi sudah. Aslinya khawatir jatuh juga karena tinggi banget ya. Ayo nanti sama-sama kita naik unta di Taman Safari. Semua akan dibawa kepada kita, saudara. Kelimpahan bangsa-bangsa, kelimpahan dari seberang laut. Saya berapa bulan ini, sebetulnya ada seseorang nawari, ayo silakan ganti kendaraan. Ngomong tentang unta. Saya dan istri, enggak. Kami pikir kendaraan kami masih nyaman ya kan. Dan waktu itu kami pikir BBM mau naik kan, pemerintah ngelambang-ngelambangi. BBM mau naik, wah ini naik piro. Ya. Bulan, 2 bulan, kami nggak ngerespon tawaran itu tadi. Selain juga pertimbangan kendaraan kami masih nyaman, kami juga belum sepakat. Istri saya kepingin yang baru, tapi LCGC ya yang apa Xenia, Avanza seperti itu. Saya kepingin yang second tapi lebih gede gitu sudah. Nggak ada sepakat. Tapi firman Tuhan terjadi dalam hidup kami berdua saja. Unta dibawa. Unta, kambing, domba. Tiba-tiba saya dipanggil ke rumah seorang, ada amplop coklat gitu. Ini BPKB, ini kunci kontak, mobilnya di garasi. Kenapa? Nunggu kamu kesuwen. Saya disuruh milih, disuruh beli kendaraan tapi nggak budal-budal. Lalu saya ngomong, BBM mau naik loh. Tuh, di garasi, bawa pulang, sudah tak salon. Second sih. Unta. Saya sampai hari ini nggak pernah beli kendaraan, saudara. Dulu ketika saya melayani Tuhan, saya sempat lihat teman pendeta saya, teman pendeta saya khotbah pakai tab yang 10 in. Saya nggak punya tab, kepengin Tuhan, kepengin punya tab, nggak iso tuku, belum bisa beli. Tuhan ingatkan saya, saya nggak cuma belikan tab, tapi kamu nggak pernah beli roda 4 kan? Ganti berapa kali terus diberkati Tuhan kan? Nggak pernah beli, saudara. Waktu saya nerima BPKB sama kunci kontak itu, pas BBM naik, geludak. Pertamax naik, apalagi? Sembarang naik. Ya ampun, ya saya beriman aja, udahlah ya. Ini harus diisi Pertamax Tuhan, nggak bisa Pertalite. Tapi sampai hari ini Tuhan mampu kan nggak? Mampu, saya tetap bisa ngisi, sekalipun harus 2 kali pengeluarannya. Nah kalau saya isi Pertalite lah mogok di jalan nanti. Kik, batuin mandek. Ya, jadi kesaksian hidup. Saya ngomong ini bukan sekedar ngomong, tapi biarlah kesaksian saya menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara ya. Jadilah terang, supaya bangsa-bangsa dan raja-raja itu datang kepada kita. Dan mereka datang dengan tidak tangan kosong, saudara. Mereka membawa sesuatu, emas, kemenyan, unta, kambing, domba, yang berintik, yang ireng, semua dibawa kepada kita. Ya, Bapak Ibu Saudara mau menuntaskan amanat agung, sekaligus hidup berkelimpahan? Mau? Jadilah terang ya. Oke. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saat kita memutuskan percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak boleh hidup biasa-biasa saja. Jangan hanya hidup di bumi, lahir, besar, sekolah, menikah, punya anak, mantu, punya putu. Jangan hanya sekedar itu, saudara. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, yaitu menjadi terang dunia. Itu identitas saudara dan saya. Amin. Itu identitas kita. Untuk menjadi terang dunia, tidak ada jalan pintas atau instan. Namun ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kita harus mengikut Tuhan. Yang kedua, kita harus berfungsi. Yang ketiga, kita harus punya teladan hidup yang baik. Selamat berjuang menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku.
memuliakan namamu, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Mari sekali lagi dengan sungguh katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu, haleluya, dalam segenap jalan. amin. Memuliakan namamu. Bapak Ibu Saudara Jemaat GPI Narwastu Mujizat yang saya kasihi, sebelum saya turun dari mimbar ini, saya rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Mari yang rindu dan mau meresponi firman Tuhan yang sederhana pagi ini untuk menjadi terang dunia, untuk menjadi terang buat sekitar kita. Sama-sama kita mengangkat kedua tangan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat di tempat ini yang sangat Tuhan cintai. Tuhan melihat kerinduan dan respon setiap kami umat-Mu untuk menjadi terang. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami semua menjadi terang Tuhan. Mau menjadi teladan buat setiap orang di sekitar kami. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, baik di tempat tinggal, di tempat bekerja, tempat usaha, maupun di tempat pelayanan kami. Terima kasih Bapa, kami mau berfungsi maksimal menjadi terang, karena dunia semakin gelap dan semakin menuju kehancurannya. Roh Kudus, mampukan kami untuk menjadi terang. Kiranya setiap benih firman yang sudah hamba-Mu tabur pagi hari ini, boleh kami responi dengan baik, dan kami boleh menjadi pelaku firman. Kami menjadi terang dunia di sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, berkati seluruh aspek kehidupan kami. Kami klaim, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Setiap janji firman-Mu terjadi dalam hidup kami. Ketika kami menjadi terang, maka kelimpahan dari seberang laut akan Tuhan kirim kepada kami melalui bangsa-bangsa dan melalui raja-raja Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Berikan kemuliaan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. God bless you. Cek tes. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, semuanya diberkati pada pagi hari ini, amin. Amin. Ya, hidup kita harus menjadi terang. Ya, biarlah pesan ini boleh berbicara kuat untuk setiap kita pagi hari ini. Ya, hidup kita akan terus menjadi terang, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sampaikan seluruh jemaat Gembala Sidang mengucapkan terima kasih untuk Bapak Andreas untuk pelayanannya pada pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga untuk Ibu yang mendampingi. Kita percaya bahwa setiap kita diciptakan ya berfungsi menjadi terang, menerangi setiap orang-orang di sekeliling kita, juga menjadi garam yang memberikan asin dalam setiap kehidupan, memberikan warna dalam kehidupan. Ya, kita diciptakan bukan cuma duduk-duduk buat leyeh-leyeh gitu ya, tapi kita berfungsi. Amin. Ya, kita berfungsi, kita percaya biarlah setiap hidup kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, pagi hari ini Pak David sedang pelayanan ke luar kota, pelayanan misi. Ya, kita terus berdoa dukung untuk pelayanan Bapak Gembala. Nanti sore sudah balik. Ya, kita berdoa terus dan juga Bapak Ibu persiapkan diri kita. Ini sudah November. Ya, bulan depan kita sudah memasuki bulan Desember, bulan Natal. Ya, jadi nanti ada rangkaian ibadah Natal mulai minggu kedua, ketiga sampai nanti minggu keempat ya. Jadi nanti ada ibadah anak, ibadah Natal anak, ada ibadah Natalnya PWA, ibadah Natal Youth,
ibadah Natal untuk umum, juga ibadah tutup tahun. Ya, Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan diri, ya, dan kita terus berfungsi, ya, kita terus bergandengan tangan untuk kita boleh terus menumbuh kembangkan gereja kita. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Sorak-sorai buat Dia yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sudah menguatkan kami kembali. Kau sudah mengingatkan setiap kami Tuhan, bahwa hidup kami terus menjadi terang Tuhan. Bahwa kami Tuhan, untuk kami terus melekat kepadamu. Kami hidup meneladani Engkau hidup Tuhan. Dan hidup kami Tuhan boleh menjadi teladan untuk orang lain Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyertai setiap pelayanannya. Tuhan menyertai jemaat yang digembalakan Tuhan. Memberkati keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan, Kau memberkati setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Semakin hari Tuhan semakin membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang dapat Engkau percaya Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, penyertaan Tuhan ada untuk setiap kami. Berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kami. Karena itu kami mengangkat tangan kami Tuhan, untuk kami menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah berkat yang daripada surga turun atas kehidupan kami, membawa kehidupan kami menjadi hidup yang luar biasa. Setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kami hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.